semuanya, selamat siang. Kami dari kelas 7A, kelompok 1 Seni Budaya. Kami akan mempresentasikan tentang materi unisono dan bernyanyi dengan teknik unisono. Sebelumnya, perkenalkan. Halo, nama saya Rangga Ali Muhammad. Nama saya Nemo Putra Bisono. Nama saya Atta Reza Dira Hardian. Nama saya Keiko Syakura. Nama saya Putra Kilana Yara. Nama saya Asmira Julia. Dan kami akan memulai video ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi unisono. Unisono adalah bernyanyi dalam satu suara secara berkelompok. Jenis suara pada unisono ialah sama dan melabur, terutama dalam paduan suara. Bernyanyi secara unisono tak bisa dilakukan seorang diri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan kumpulan orang. Pengertian unisono. Pengertian unisono digunakan untuk mendefinisikan teknik bernyanyi atau memainkan instrumen musik. Memahami pengertian unisono terutama penting bagi kamu yang sedang mendalami peran paduan suara. Jenis suara unisono. Jenis suara dalam paduan suara terdapat berbagai jenis suara. Di antaranya adalah suara tenor, sopran, alto, dan bass. Apabila atas lagu bertemu dengan tanda unisono, yang terjadi yaitu semua suara akan melebur menjadi satu atau dinyanyikan dengan bersama-sama. A. Sopran. Sopran ialah penyanyi suara tertinggi dalam klasifikasi vokal di dalam budaya musik klasik barat. Istilah ini berasal dari bahasa Latin sopra yang berarti melampaui dan juga bahasa Latin supra yang berarti super. Dalam masa kini, istilah sopran hanya digunakan untuk penyanyi wanita yang memiliki jarak suara sopran. Alto. Jenis suara alto merupakan jenis perempuan dewasa yang rendah. Jenis suara ini hanya bisa menjangkau nada F hingga nada D2. Alto dalam jenis suara perempuan sering juga disebut kontralto. Selain itu, awalnya kata alto diperuntukkan bagi pria yang bernyanyi falsetto. Penyanyi dengan suara ini contohnya Adele. C. Tenor. Jika sopran menjadi suara tertinggi untuk perempuan dewasa, suara tertinggi untuk pria ialah tenor. Jenis suara ini bisa menjangkau nada B hingga G1. Suara tenor sering diklasifikasikan atau dibagi ke jenis dramatik, tenor, lirik tenor, dan heroik tenor. Pengklasifikasikan ini didasarkan pada ketangkasan suara, warna suara, serta berat suara. Contoh penyanyi yang bisa menjangkau suara ini ialah Freddie Mercury, vokalis Queen. Bass adalah jenis suara pria dewasa. Jangkau nadanya dari E hingga C1. Pada abad ke-18, suara bass memegang peran struktural yang penting. Saat itu, suara bass menjadi fondasi harmoni. Jenis suara bass profundo memiliki suara yang rendah tetapi kaya, sedangkan basso cantante memiliki suara lebih ringan. Contoh penyanyi yang memiliki suara ini ialah Barry White dan Louis Armstrong. Unisono. Sementara pernafasan merupakan satu bagian teknik vokal yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam mengucapkan kata atau kalimat. Pernafasan sangat penting dalam bernyanyi karena ketika bernyanyi udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Yang pertama, A. Pernafasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan, dada bagian tubuh yang mengembang lebih. Yang pertama, pernafasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang ialah dada. Jenis pernafasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahan sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat paru-paru berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat keluar sehingga paru-paru menjadi lebih lemah dan lebih cepat lelah. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang ialah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras, namun pernapasan perut tidak baik digunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma dilakukan saat diafragma menegang atau lurus sehingga rongga dada dan rongga perut menjadi longgar.
dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara di luar dapat memasuki paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu 1-1 dan Mars Mabel. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adalah lagu 1-1 dari Incital, tetapi kita hanya menyanyikan di bagian ref saja. 1, 2, 3. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan pulang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semuanya. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, pakai lagi satu-satu. Yang ketiga adalah Mars Mabel. 1, 2, 3. Kami siswa-siswi 115 beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa, hormat pada guru serta orang tua, mengabdi kepada bangsa dan negara. Kami siswa-siswi 115 selalu giat dalam belajar, membentuk pribadi dan budi pekerti, meraih prestasi demi masa depan. Sekarang kami sudah selesai untuk membuat tugas video seni budaya. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.